Ingatlah akan hambamu Katarina Heruyantini yang telah kau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Amin. Selamat malam semuanya. Mungkin saya akan cerita sedikit apa yang saya ingat tentang ibu. Yang jelas kira-kira kelas 2 SD lah. Kelas 2 SD itu ibu dapat penempatan di Bogor karena mungkin pada saat yang bersamaan bapak itu mendaftarkan dan keterima dan harus ke Timur waktu itu. Jadi saya dan Dani ikut ibu ke Bogor pindah sekolah. Jangan membayangkan Bogor adalah kota yang kayak Bantul, bukan. Kota kebetulan desa kami itu desa Argapura namanya. Itu ada di tengah kebun karet, jauh dari mana-mana. Itu antara sebelum Jasinga, Cigudeg lurus lagi tapi sebelum Jasinga. Ada di pedalaman. Kami ingat waktu itu kami itu ke gereja sebulan sekali, biasanya pada tanggal gajian karena sekalian akan belanja. Jadi kita ke Bogor, dan jangan membayangkan ke Bogor itu adalah seperti kita ke Beringharjo, bukan. Mungkin kalau sekarang kayak kita ke Semarang. Dari Argapura itu kita naik angkutan umum gitu yang cuma sampai jam 5 sore. Terus jadi kita berangkat pagi-pagi tuh. Biasanya kita pagi-pagi dari terminal, lalu kita bertiga gitu. Ada satu keluarga lagi yang kebetulan Katolik. Kadang-kadang kita bareng, tapi lebih sering sendiri-sendiri. Pindah 3 kali mobil untuk sampai ke Bogor. Di situ saatnya sebulan sekali kita makan enak, kita jajan bakso lah di situ di pasar. Kita ke gereja dulu, biasanya ke katedral, terus ke pasar. Lalu tuh nggak bisa santai juga kan, kita harus segera pulang. Harus segera pulang dengan perhitungan kalau kita sampai nggak dapat atau telat angkutan terakhir, artinya kita harus menginap. Entah itu menginap di Cigudeg, di tempat temennya, atau di Cibolang namanya, itu ada kayak terminal sebelum sampai ke desa kami. Itu kita lalui bertahun-tahun,
Tapi ibu setiap bulan selalu memaksa, ayo kita harus ke gereja. Kadang-kadang kalau lagi ada kunjungan stasi itu di Cigudeg, itu tengah-tengah antara tempat kami ke katedral. Ke Cigudeg itu kadang-kadang kalau ada kunjungan pastor yang sudah terjadwal, kadang-kadang kita juga ke situ hanya untuk ikut misa. Tetapi pada waktu itu memang kami melihat bagaimana dengan segala ketidakmudahannya ya, sebulan sekali lalu harus berangkat pagi-pagi dan pulang cepat-cepat gitu kan. Tapi yang diajarkan kami bahwa kami harus selalu itu soal gereja. Lalu soal kehidupan sehari-hari di sana, itu kan di sana itu kan desa di tengah kebun karet gitu kan, mandi juga di kali, nyuci, lalu kita ngekos di rumah penduduk itu. Hiburannya nggak ada, hiburannya ya itu sebulan sekali itu. Terus lalu kita punya waktu ketemu bapak kan bapak di timur biasanya setiap Natal kita pulang lalu ketemu bapak di sini gitu kan. Terus nanti menjelang tahun baru kita balik ke Bogor, bapak akan kembali pulang ke timur. Itu bertahun-tahun kita lalui. Perjuangan untuk pulang juga bukan perjuangan yang mudah. Dulu kereta nggak kayak sekarang ya, tapi kita lebih sering naik bis karena kita bisa sampai ke terminal, dan dari terminal itu nggak lama kita bisa pindah langsung. Kalau ke stasiun di Jakarta kita masih harus pindah lagi ke Bogor, itu kadang menyengsarakan. Jadi naik angkutan itu dulu, naik bis itu 24 jam. Tapi kita lalui dengan banyak bawaan dari sini gitu kan. Kadang-kadang agak ribet misalnya, wah kebelet padahal sudah di jalan dan masih jauh dari tempat. Wah itu luar biasa tuh waktu kecil. Tapi ya itu yang selalu kita ingat, bahwa apapun itu ayo gitu kan ibu, kamu pengen apa? Terus kalaupun misalnya pokoknya nggak mudah ini ya. Nah ujian itu wah luar biasa. Sampai akhirnya saya nggak tahan. Kelas 3 saya minta, aku boleh nggak, kelas 4 boleh nggak saya di Jogja aja. Jadi saya nggak ikut ke tim atau nggak di Bogor, tetapi saya di Jogja, saya sendirilah. Saya tak ikut Bude waktu itu, Bude Hati belakang rumah. Akhirnya diperbolehkan. Itu juga karena saya di Jogja, lalu kadang-kadang setahun bisa 2 kali nih, atau kadang-kadang ya 2 kali lah maksimal kita bisa ketemu gitu kan. Itu hari-hari yang tidak mudah tuh, saya tahu pasti di sana. Saya nggak tahan dan saya minta pindah di Jogja aja. Boleh. Lalu tahun berapa ya pindah? Akhirnya ngurus pindah sekolah, pekerjaan, akhirnya dapat di Semanung. Itu juga bukan hal yang mudah itu. Kita pindah semua ke sini gitu kan, Dani juga ke sini udah gede gitu. Tiap hari itu jam 5, jam setengah 5 ibu itu sudah harus pergi dari rumah. Naik motor biasanya sampai ke terminal, dia titip motor, lalu dia naik bis ganti ke Wonosari, nanti ganti sekali lagi. Dilaju setiap hari pulang pergi. Jadi sampai rumah kadang-kadang udah sore, istirahat sebentar, paginya terus kayak gitu. Itu juga menjadi pertanyaan bagi kami anak-anaknya, kenapa nggak minta pindah ke yang lebih dekat? Katakanlah sudah misalnya sudah 10 tahun di Wonosari misalnya, kenapa nggak ngajuin pindah? Ibu selalu bilang, nengkon itu kayak keluarga sih, semua bisa maklum. Bahkan kadang-kadang kalau terpaksanya misalnya ibu nggak bisa berangkat, itu teman-temannya mereka pasti udah tahu kan ibu yang paling jauh lah. Dan kemarin juga teman-teman yang dulu masih di Semanu itu, teman-teman gurunya waktu ibu meninggal kemarin juga datang dan masih ingat gitu kan. Mereka juga cerita tentang ibu zaman dulu gitu kan, bagaimana kalau pulang itu, kalau pas panen di sana panen jagung, dia bawa jagung gitu kan, karena dikasih oleh orang-orang tua murid atau
tetangga-tetangga di sana. Kalau panen kacang, sirkoyo. Dan tidak mudah membesar. Terus ada jeda juga waktu di mana ibu di sini, bapak masih di Tintin dan membesarkan anak-anaknya. Itu juga menurutku bukan perjuangan yang mudah, tetapi itu dilalui sampai pada kemarin. Yang paling saya ingat kemarin itu tiba-tiba nggak tahu kenapa Desember itu saya pulang, awal Desember lah. Terus kita sempat ngobrol ya mas ya sama ibu. Permintaan ibu cuma satu, aku tuh 4 tahun running gereja Natal. Wah kita semua kaget kan, kok bisa 4 tahun? Ternyata ada COVID, ya kan, ada COVID 2 tahun, lalu tahun yang ketiga, tahun yang keempat ibu itu pas dilalai gerah, jadi juga nggak bisa. Akhirnya saya bilang ya sudah, nanti Natal ini aku temenin. Dan kemarin saya temenin, saya sama ibu itu kan, saya dari ibu ke gereja gitu, sampai di gereja dia nangis, senang. Lalu ya kita pulang, itu udah mulai sakit tetapi nggak ngaku sakit gitu kan, seperti biasa. Bahkan setiap saya pulang itu dia selalu, setiap telepon itu cuma memastikan ojo bali ya le, ojo bali ya le, sok baik gitu. Sampai akhirnya tetangga-tetangga yang ngasih tahu, kamu bali yo, ibu mungkin kuru banget yo, mesti yang nopo-nopo gue. Tapi setiap kali ibu saya telepon, dia selalu ceria dan selalu bilang rasa sih, engkau baik. Selalu kayak gitu. Sampai akhirnya saya, ya itu tadi saya pulang, nggak bilang akan pulang awal Desember, dan benar-benar November akhir benar-benar saya terkejut karena sudah kurus, tetapi dia tidak bilang sakit, selalu bilang aku rapopole, iki mau rapian mangan, selalu hanya itu. Tapi saya sendiri bersyukur malah sudah bisa ke gereja seperti cita-citanya. Saya ingin ke gereja Natal ini, dan saya bersyukur bisa mendampingi semua saudara-saudara juga Mas Agus, kita kumpul di sini semua setelah Natal itu dan kita merayakan bareng-bareng ya, Nes ya. Mungkin dari saya itu aja Romo. Kalau ada yang mau nambahin saudara ini monggo. Cakap. Terima kasih ya. Mudah-mudahan penderitaan kita masing-masing juga diteguhkan. Apa sih, aku juga ketika sedang mengalami proses kesehatan, aku ingat dan dikuatkan oleh perjuangan orang-orang yang seperti diceritakan tentang Ibu Heru Yantini, tetapi juga tentang umatku dimanapun, yang hidup itu sangat tidak mudah, tetapi jangan pernah menyerah. Tuhan berkatilah bunga tabur sebagai tanda cinta kami kepada leluhur kami, khususnya Ibu Heru Yantini ini. Sucikanlah agar cinta kami langgeng sebagaimana cintamu yang menebus kami dan ibu kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Paris sih, Paris. Nggak tahu nih return of investment. Ya nggak ada returnnya. Ini promosi ya. Tahu-tahu kayak gini kan aku nge-print brosur ya. Oh iya dong. Pokoknya ini produk yang baik. Kamu ditantang challenge untuk menjadikan ini dibeli banyak orang. Terima kasih, bisa dipesan. Iya, bisa dipesan. Wah, nek sing masak Papa Ines mesti lu enak iku dune. Kasih dong, Be. Tangannya gembel. Langsung pusat. Oh, langsung pusat toh. Oh, langsung pusat. Apa yang dicapek? Wong pusat. Banas. Ayo, kilo. Kae. Lho kok wis ngomong pisan. Kok cuman sekali. Oh. Nun nggih. Nggih. Berikan dalam. Nun ya, Pak ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat toh. Nih.
Mana nih masaknya? Ah, Nes, disutingi bapak, anu bapakmu. Wow, ya suasana malam di Ibaba Warung. Makin malam makin seru. Ya, membara. Sementara tamunya sudah satu persatu pamit. Aku boleh masak enggak? Boleh. Eh.